Bapak-bapak, abang wartawan, terima kasih banyak atas kehadirannya. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Muhammad Ali Darakai, Pimda DPW PAN Maluku, yang membawai beberapa kabupaten dan kota. Saya di sini ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan terkait DPD PAN Aru yang kemarin lagi hangat-hangatnya atau lagi santer diberitakan terkait dengan pengunduran diri teman-teman DPD PAN Aru. Di samping saya perkenalkan, ini Ketua PLT DPD PAN Aru yang sekarang Adi Kolin Lefui, dan ini Sekretaris DPD PAN Aru Bapak Angga Mose. Mungkin yang saya mau sampaikan cuma singkat saja terkait dengan keberadaan Adi Kolin. Adi Kolin betul diamanatkan pimpin DPD PAN Aru sebagai PLT, di mana Adi Kolin adalah pengurus wilayah DPW PAN Maluku. SK-nya itu berbarengan dengan saya punya SK sebagai Pimda. Beliau sebagai wakil ketua DPW PAN Maluku, di mana ADART PAN. PLT itu satu tingkat di atasnya. Artinya kalau DPC maka DPD, DPD maka DPW, DPW maka DPP. Jadi hal-hal yang wajar saja saya rasa Adi Kolin ditunjuk sebagai PLT di DPD PAN Aru. Terkait dengan teman-teman yang kemarin mengundurkan diri, saya rasa mungkin cuma solidaritas ya, Pak Angga. Mungkin nanti lebih jelas Pak Angga sama Adi Kolin yang menjelaskan. Saya cuma menjelaskan intinya saja bahwa yang kemarin disampaikan terkait dengan ada intervensi itu sebenarnya tidak benar. Dalam hal ini semua Adi Kolin ditunjuk oleh pimpinan wilayah. Tidak ada intervensi dari Ibu Widya. Saya terangkan sekali lagi, tidak ada intervensi dari Ibu Widya. Semua pure betul-betul kita lihat daripada jenjang yang ada di ADRT partai, bahwa PLT itu dari wilayah satu tingkat di atas. Jadi terkait dengan isu-isu yang ada di luar juga, masalah 30.000 yang dijanjikan. 30.000 ini adalah target daripada PAN, di mana PAN Aru sendiri punya target 30.000 yang kemarin-kemarin dikomandangkan oleh teman-teman relawan. Maka itu diteruskan saja menjadi targetnya. Nah, mungkin demikian. Nanti sesi pertanyaan dari belakang, selanjutnya saya serahkan ke Adik Ketua untuk jelaskan. Perkenalkan diri. Ya, terima kasih Pak Ali Darakai selaku Pimda atas penjelasannya. Saya meminta terima kasih kepada kawan-kawan pers yang pertama karena sudah boleh hadir di tempat ini. Dan memang saya pikir bahwa momentum ini sangat tepat sekali, sangat penting untuk kemudian bisa mengklarifikasi dan menyampaikan banyak hal terkait dengan polemik ini, terkait dengan narasi-narasi yang dikembangkan oleh teman-teman yang kemarin melakukan gerakan-gerakan yang kecil. Nah, saya ingin menjelaskan dan melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pimda, bahwa saya secara pribadi pasca kita kemudian masuk sebagai kader PAN dan mengikuti proses-proses di dalam tubuh PAN sendiri, pada saat itu terjadi reshuffle kepengurusan di tingkat DPW. Dan ketika terjadi reshuffle, saya kemudian diangkat sebagai salah satu wakil ketua. Nah, karena itu kemudian dalam rangka merespon terjadinya kekosongan jabatan Ketua DPD PAN Kabupaten Kepulauan Aru, maka DPW kemudian dengan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Amanat Nasional
kemudian melakukan penunjukan terhadap saya selaku salah satu wakil ketua untuk kemudian menjadi pelaksana tugas Ketua DPD Partai Amanat Nasional sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kemudian sudah termuat dalam SKPP ini. Jadi bagi saya, kalau kemudian ada yang bilang saya menabrak aturan, menabrak anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pengangkatan saya tidak sesuai dengan pendekatan-pendekatan yuridisme dalam Partai Amanat Nasional, bagi saya itu tidak benar. Kenapa? Karena sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Pimda bahwa pengangkatan PLT Ketua DPD itu harus diberikan kepada orang yang berposisi satu tingkat di atas DPD, otomatis DPW. Kalau kemudian terjadi kekosongan posisi Ketua DPW, maka DPP yang akan ambil alih. Nah, kenapa sampai kemudian saya diangkat sebagai PLT? Yang pertama adalah dasar pertimbangan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu, bahwa saya adalah wakil ketua dan pengurus harian DPD Partai Amanat Nasional, DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku. Yang kedua, pertimbangan politis dan pertimbangan sosiologis lainnya adalah saya adalah anak ARU. Nah, kalau kemudian PLT itu diberikan kepada pengurus DPW yang lain yang bukan merupakan bagian daripada anak ARU, bukan merupakan anak ARU, otomatis dia tidak memahami konteks politik lokal di sini, dia tidak memahami konteks sosiologis masyarakat, bahkan konteks antropologis daripada masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. Lalu kemudian terjadi kesulitan-kesulitan dalam rangka melakukan penyeragaman dalam menghadapi proses politik di 2024. Nah, lalu kemudian juga kalau itu ditunjuk orang dari luar ARU yang tidak menempati posisi di DPW, yang juga menempati posisi di DPW, itu juga pun harus dipertimbangkan aspek finansialnya, tempat tinggalnya, segala macam. Sehingga pertimbangan-pertimbangan ketua dan sekretaris serta teman-teman di DPW itu sudah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang hari ini perlu kita respon selain kebutuhan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi memang dari aspek politik, aspek sosiologis itu yang kemudian dipertimbangkan. Jadi memang langkah yang diambil oleh teman-teman di DPW, dalam hal ini ketua dan sekretaris DPW, itu sudah sangat tepat dalam rangka mempertimbangkan aspek yuridisme partai, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua adalah aspek sosiologis dan aspek politik lokal yang ada di ARU. Nah, saya secara pribadi sebetulnya tidak berkeinginan untuk berada pada posisi ini. Kenapa? Karena saya mempertimbangkan bahwa teman-teman di DPD Kabupaten Kepulauan Aru itu sudah bekerja cukup jauh. Nah, kita kemudian baru berproses di PAN kurang lebih beberapa bulan. Tetapi kemudian saya rasa bahwa karena ini penugasan partai dan sebagai orang yang sudah ikut nimbrung dalam partai yang berlambang matahari ini, saya merasa tugas ini harus saya jalankan secara baik. Lagi pula ini kan cuma pelaksana tugas. Dia bukan merupakan ketua DPD definitif posisi saya. Tapi ini hanya pelaksana tugas. Sehingga yang disebut pelaksana tugas adalah hanya menjalankan kepemimpinan di sisa masa jabatan kepemimpinan yang lama, priorisasi ketua DPD yang lama, untuk kemudian sampai selesai, dan saya mempersiapkan musda untuk memilih ketua DPD yang baru secara definitif dan secara demokratis. Nah, itu yang kemudian tugas yang diberikan oleh Ketum dan Sekjen di dalam SK yang sebentar saya akan tunjukkan kepada teman-teman pers. Jadi otomatis kalau kemudian dikembangkan bahwa saya menabrak aturan, sama sekali itu tidak benar. Justru teman-teman di tingkat DPW yang ingin menjadi PLT itu justru yang menabrak aturan. Kenapa? Karena tidak ada dalam pendekatan yuridisme partai, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bahwa PLT di tingkat DPD harus diambil dari DPD. Itu tidak ada. Harus diambil satu tingkat di atasnya. Jadi dalam konteks ini siapa yang menabrak aturan? Nah, bagi saya tetap menghormati teman-teman yang berkeinginan mengambil posisi seperti itu. Saya juga sudah berkoordinasi dan saya perlu sampaikan secara terbuka. Saya sampaikan kepada ketua DPW bahwa kalau teman-teman yang melakukan protes itu ingin menjadi ketua DPD partai, mari kita sama-sama berproses sampai selesai pemilu ini, baru kita bikin musda, siapa yang menjadi ketua kita atur.
Kan begitu konteksnya, sehingga tidak mengganggu jalannya aktivitas partai menuju pemilu 2024. Nah, tetapi teman-teman di tingkat, beberapa teman-teman di tingkat DPD ARU melakukan gerakan-gerakan di luar daripada nalar konstitusi partai, sehingga bagi kami itu sangat mencederai kehormatan Partai Amanat Nasional sebagai sebuah organisasi politik nasional. Nah itu, lalu kemudian terkait dengan angka-angka 30.000 dan sebagainya, saya ingin merespon itu bahwa di era demokrasi elektoral di Indonesia ini, dalam proses kandidasi politik, dalam proses pertarungan politik dan sebagainya, target itu menjadi penting. Target itu harus dilihat dalam konteks angka-angka, berapa yang kemudian ditargetkan, tentu dengan pendekatan hitungan-hitungan yang matang. Nah, kalau kemudian itu dianggap sebagai saya menjanjikan kepada Ibu Widya, lalu kemudian karena janji itu lalu Ibu Widya tergiur lalu mengintervensi proses penunjukan PLT DPD PAN ARU, bagi saya itu isu yang tidak benar dan isu itu narasi yang sesat. Saya ini sebetulnya mau merespon dengan tindakan hukum, karena itu sudah melecehkan Ibu Widya sebagai seorang kader PAN yang hari ini berproses sebagai caleg DPR RI. Tapi demi menjaga kondusivitas, demi menjaga kondisi ini tetap normal, saya merasa bahwa biarkanlah teman-teman bernarasi, tapi saya juga punya hak untuk menjawab apa yang kemudian dinarasikan oleh teman-teman. Jadi bagi saya, kalau kemudian ada target-target yang sifatnya angka-angka 30.000, bahkan kalau kita menargetkan 50.000 dan seterusnya, bagi saya itu kan sah secara elektoral. Kita hidup di era demokrasi elektoral, otomatis angka-angka dalam pesta demokrasi itu menjadi penting untuk ditargetkan. Tetapi untuk menjanjikan sesuatu tidak pernah. Saya bukan penguasa di ARU, saya bukan bupati atau apapun, lalu kemudian menjanjikan sesuatu. Tetapi menargetkan angka-angka itu menjadi penting dalam proses demokrasi elektoral. Nah itu yang kemudian saya perlu bantah teman-teman yang kemudian melakukan membangun narasi-narasi seperti itu. Berikutnya terkait dengan adanya dugaan intervensi Ibu Widya terhadap proses pemberian pengangkatan saya sebagai PLT Ketua DPD PAN ARU. Bagi saya itu isu yang sangat murahan dan tidak benar sama sekali, karena Ibu Widya itu saya kenal persis beliau, saya tahu persis beliau. Beliau itu sangat menghargai proses-proses demokratisasi di dalam tubuh partai politik. Dalam konteks ini Partai Amanat Nasional. Sehingga terkait dengan pengangkatan saya sebagai PLT Ketua DPD PAN ARU, sama sekali tidak ada intervensi dari siapapun, termasuk secara khusus Ibu Widya. Semua yang terjadi adalah gawenya daripada DPW, Ketua, Sekretaris, dan teman-teman di tingkat DPW. Bukan ada intervensi dari pihak-pihak tertentu, apalagi dituding bahwa Ibu Widya yang kemudian mengintervensi proses ini. Kenapa? Karena PAN ini sebuah organisasi. Ini bukan sebuah perkumpulan-perkumpulan yang tidak dilandasi oleh aturan-aturan, pendekatan-pendekatan yuridisme yang mengikat semua pihak. PAN ini punya aturan, dan semua orang yang berada dalam PAN itu diatur oleh aturan itu. Tidak boleh ada orang dari pihak lain atau kemudian dia hanya caleg di situ dan dia tidak menempati posisi pengurus, lalu kemudian dia mau mengintervensi proses penempatan pimpinan-pimpinan partai dalam hal terjadi kekosongan posisi. Bagi saya itu sangat naif dan sangat berbahaya sekali. Saya minta supaya kemudian narasi itu tidak boleh dikembangkan, karena itu sama sekali tidak benar, dan bagi saya ini momentum untuk saya bisa membantah apa yang kemudian disampaikan. Ibu Widya bukan pribadi yang seperti itu. Ibu Widya adalah pribadi yang menghormati sekali lagi proses demokratisasi yang terjadi di dalam tubuh Partai Amanat Nasional. Jadi memang itu hal-hal yang perlu saya sampaikan, dan memang pada kesempatan ini saya juga perlu tunjukkan SK yang kemudian sudah diberikan kepada saya. SK ini diberikan kepada saya itu sekitar ini tanggal 31 Agustus 2023. Ini ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, lalu kemudian diberikan kepada saya selaku PLT Ketua DPD
PAN Kabupaten Kepulauan Daru. Ini teman-teman bisa jadi memang terhadap hal itu saya perlu merespon dan perlu menjawab, dan saya kira narasi-narasi yang dikembangkan oleh teman-teman bagi saya hari ini saya sudah membantah, dan saya kira publik Maluku juga bisa menilai mana yang baik dan mana yang benar. Intinya saya tetap menghormati teman-teman yang kemarin melakukan gerakan-gerakan protes, gerakan-gerakan penolakan sampai pengunduran diri. Tapi kemudian ada rambu-rambu organisasi yang kemudian nanti diambil oleh teman-teman di tingkat DPW terkait dengan barangkali pemberian sanksi-sanksi organisasi kepada teman-teman yang kemudian melakukan aksi penurunan papan nama yang di situ ada foto dan gambar Ketua Umum Bapak Zulkifli Hasan. Itu yang kemudian perlu saya sampaikan, dan saya kira ini menjadi atensi kita semua bahwa kita tetap menghormati dan menghargai teman-teman yang lain, khususnya bagi teman-teman Bacalek yang barangkali terprovokasi dengan penyampaian dengan bahasa-bahasa dan atau dengan alasan-alasan yang tidak mendasar. Kita tetap membuka diri, termasuk juga kepada teman-teman pengurus yang lain yang juga ikut sama-sama dalam gerakan pengunduran diri. PAN sebagai partai yang terbuka, kita tetap membuka diri. Kalaupun mereka mau bergabung kembali, mari kita sama-sama membangun ini PAN, dan kemudian mereka dengan legowo bisa menyampaikan pernyataan publik bahwa mereka meminta maaf kepada publik, meminta maaf kepada ketua umum, ketua wilayah, dan kemudian semua orang yang menjadi keluarga besar Partai Amanat Nasional. Nah, itu yang perlu saya pertegas di dalam kesempatan ini, dan saya harap sampai dengan hari ini kita tetap melakukan koordinasi dengan teman-teman Bacalek, teman-teman pengurus yang lain, dan insya Allah puji Tuhan teman-teman juga merespon dengan sangat baik, dan kita tetap melakukan proses rekonsiliasi. Bagi kami, kita mengambil hikmah daripada setiap proses ini, bahwa dengan adanya situasi ini PAN itu menjadi semakin populer di Maluku, Ibu Widya semakin populer, walaupun ada konotasi-konotasi yang buruk terhadap PAN dan seterusnya. Tapi bagi kami itu hal biasa dalam demokrasi, hal biasa dalam politik. Kita tetap mengambil hikmah daripada semua peristiwa itu. Barangkali itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin Pak Said. Baik, terima kasih Pak PLT, Ketua DPD. Dan mungkin tambahannya bahwa ketua wilayah dalam hal ini Bapak abang kita, saudara kita, Bapak Waidla itu Pak, itu tegak lurus. Beliau taat sama asas. Mungkin singkat saja. Selanjutnya saya serahkan ke sekretaris. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan PAS. Dan akan saya jelaskan juga terkait dengan pengunduran diri pada cara kemarin. Karena memang setelah pengunduran diri itu ada beberapa caleg juga hanya ikut-ikutan. Dan PAN lagi aman-aman saja. Nah, memang ada orang-orang tertentu yang mencoba untuk bagaimana mengintervensi, bagaimana untuk kita PAN di Aru ini untuk tidak jadi mengikuti legislatif pada 2024 nanti. Nah, kalau saya akan tunjukkan pada rekan-rekan sekalian bahwa kita PAN Aru baik-baik. Ini grup kita ya. Grup hari ini kita ada baik-baik, semuanya lagi jalan lancar aja saat ini. Ada ini, baik aja, kita bersengaja, ada semua dalam sini. Dan grup ini tidak bubar. Terkait dengan pengunduran diri dari 22 atau 24 calon itu, kita sudah koordinasi dan mereka sebagaimana ikut-ikutan menghargai temannya saja. Dan kita semua anggota DPD mengundurkan diri juga. Kita datang, ada yang sudah datang semua, dan untuk dapil tengah, selatan, utara maupun di Pulau-Pulau Aru, jika ada yang tidak mau, maka kita sudah ada langkah-langkah yang kita tempuh dari DPD yang kita tempuh. Bahkan Pak, untuk PAN saat ini banyak yang masuk di kita, banyak yang tidak di PAN. Dan tapi saya mengatakan bahwa bersama
Karena kita masih memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita. Mereka sudah berjuang, mereka sudah bekerja, uang mereka keluar, keringat mereka keluar. Tapi ada yang mencoba itu ya, datang kita sama-sama. Saya mau bilang bahwa pintu rumah PAN itu terbuka untuk saudara-saudara. Karena mungkin Anda emosi, Anda keluar, tapi satu yang Anda ingat bahwa rumah orang lain tidak sebagus rumah kita. Karena rumah kita adalah istana kita. Nah, untuk itu saya harapkan bahwa ada publik yang menilai begini-begini. Tidak, kita aman-aman saja di PAN. Dan satu lagi, kami telah berkonsultasi dengan tim hukum kami. Ketika ada orang yang menghalang-halangi kami untuk proses ini, kita akan tempuh jalur hukum. Dan ada bukti-bukti orang yang menghalangi kita, menghalangi rekan-rekan kita yang mau kembali. Bahkan ada bukti dari bukti WA yang menghalangi teman-teman kita. Nah, dan saya tegaskan bahwa setelah kemarin pengunduran diri mereka, otomatis mereka bukan lagi anggota PAN. Karena mereka mengundurkan diri dari partai PAN dengan membuka atribut mereka. Untuk yang pengurus, mereka bukan pengurus. Kan mereka mengatakan bahwa mereka tidak mencalonkan diri dan mereka bukan pengurus PAN. Mereka bukan anggota PAN. Nah, dengan demikian, jika ada yang mencoba-coba untuk mengupdate surat pengunduran diri dari para calon kesilon, maka kami akan melakukan proses hukum. Kenapa? Karena yang bersangkutan bukan lagi anggota partai PAN. Saya tegaskan lagi, jika ada yang mencoba-coba untuk mengupdate rekan-rekan mereka yang ingin keluar sebagai calon dari PAN, maka kami akan memproses mereka. Karena jabatan mereka bukan lagi pengurus DPD PAN Kabupaten Kepulauan Aru. Itu saya sangat tegas. Dan kita sudah koordinasi sampai di tingkat yang lebih atas. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan saya meminta kepada kita masih terbuka. Namun ketika Anda memilih bahwa mungkin rumah orang lain lebih baik, ya silakan. Tapi kita masih terbuka untuk mereka datang, dan ketika kita baru kita akan proses melakukan pergantian. Ketika proses ini saya yakin sungguh bahwa 2024 dalam pemilihan nanti atau bahkan penetapan daftar calon tetap nanti, seluruh 4 dapil kita memenuhi persyaratan. Semua terisi. 25 calon dari PAN akan bertarung pada tanggal 14 Februari. Dan kami akan membuktikan bahwa kami akan memiliki satu fraksi. Dan itu hadiah Valentine untuk Partai Amanat Nasional di Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tambahkan sedikit terhadap situasi ini, bahwa secara pribadi saya menyadari sungguh rumah ini dibangun oleh teman-teman DPD PAN Kabupaten Kepulauan Aru. Dan jujur bahwa saya menghormati teman-teman yang kemarin melakukan protes. Saya menangkap kondisi psikologis mereka, bahwa mereka sudah capek bekerja, mereka sudah melakukan banyak hal, sudah berjuang, lalu kemudian tiba-tiba ada orang yang baru kemudian masuk dan memimpin kita. Bagi saya konteksnya bukan di situ. Bagi saya adalah selalu saya bilang, keberadaan saya itu tidak melengkapi dan ketidakberadaan saya itu tidak mengurangi. Saya bukan merupakan apa-apa kalau tanpa teman-teman DPD PAN Kabupaten Kepulauan Aru. Sehingga mestinya teman-teman menanti saya datang, lalu kita bikin rapat, lalu kemudian saya sampaikan apa yang kemudian menjadi alasan saya yang perlu saya sampaikan, lalu kemudian teman-teman meresponnya, lalu kita sama-sama mengambil langkah-langkah seperti apa. Bukan saya belum datang, teman-teman kemudian sudah melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Itu justru saya sangat menyayangkan. Tapi sebagai orang yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua DPD PAN Kabupaten Kepulauan Aru, saya tetap menghormati teman-teman dan membuka diri untuk teman-teman pada saatnya kembali. Tetapi kemudian kalau terkait dengan 1-2 orang yang dalam tanda petik sudah memprovokasi teman-teman, khususnya Pak Caleg dan teman-teman pengurus yang lain, barangkali ada sanksi-sanksi organisasi yang bisa kita koordinasikan dengan di tingkat DPW dan DPP untuk dilakukan seperti apa. Tapi yang pasti bahwa pintu PAN selalu terbuka kepada teman-teman yang lain, karena mereka sudah berjuang, mereka sudah berupaya sedemikian rupa membangun basis-basis politik di wilayah masing-masing, dan kita menghormati itu. Jangan sampai perjuangan teman-teman menjadi sia-sia, apalagi hari ini
prosesnya tinggal menunggu penetapan DCT. Jadi saya kira teman-teman mempertimbangkan aspek itu, karena kalau teman-teman masih terbawa dengan suasana emosi, lalu suasana kekecewaan dan sebagainya, maka bukan kita yang sulit. Ada banyak orang yang mau masuk di PAN, tapi teman-teman justru mempersulit proses teman-teman sendiri.